Majalah Tempo edisi terbaru menarik ya, investigasi dari para wartawan Tempo tentang pertemuan antara Pak Prabowo di Tekumar dengan Ibu Megawati beberapa hari setelah Lebaran lah. Jadi salah satu yang menarik menurut saya adalah bagaimana di dalam investigasi menyebutkan bahwa Ibu Mega menghimbau Pak Prabowo untuk hati-hati dengan Presiden ke-7 Pak Jokowi. Ini menurut saya membuka kembali konflik lama antara Ibu Mega, PDIP dengan Pak Jokowi. Jadi pernyataan ini menurut saya memang serius disampaikan oleh Ibu Mega, apalagi pernyataan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega kan sampai sekarang belum belum diketahui kira-kira apa yang dibicarakan dua tokoh besar bangsa ini di Tekumar. Padahal kan publik menanti pembicaraan apa yang diungkapkan oleh Ibu Mega kepada Pak Prabowo di Tekumar. Apakah Ibu Mega misalnya mau berkoalisi dengan koalisi Gerindra atau memang dia tetap berada di luar oposisi. Nah, ini menurut saya himbauan yang menarik karena setelah himbauan Ibu Mega, Pak Jokowi diserang dari berbagai sisi nih. Yang pertama soal ijazah palsu. Jadi bahkan ada yang sudah menggugat Pak Jokowi di pengadilan di Solo ya. Lalu setelah pulang dari Vatikan kemarin, Pak Jokowi langsung melaporkan ke kepolisian ya terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Lalu Gibran juga diserang. Selain ijazah palsu, Gibran juga diserang karena para purnawirawan ABRI itu membuat pernyataan untuk memasukkan Gibran. Jadi ini kan yang keluar adalah Fauzi Rossi, lalu si Pak Trisno, ini kan tokoh-tokoh besar di kalangan kelompok-kelompok purnawirawan ABRI ya, yang tentu saja jangan dianggap sepele, apalagi Patri ini termasuk orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi pada zaman Pak Jokowi 2 periode ya, dan tentu Patri juga dekat dengan Ibu Mega. Tentu orang-orang ini seperti Patri adalah orang-orang rasional yang karena memang bagi mereka memang Gibran ini belum mampu untuk menjawab seluruh persoalan bangsa, tapi kan tidak pada tempatnya mereka mengeluarkan manuver-manuver seperti ini karena secara konstitusional Gibran sudah sah menjadi wakil presiden karena dipilih di dalam pemilu 2024. Bahkan tanpa Gibran juga Prabowo susah menang di pemilu 2024. Jadi kalau memang ini manuver ya. Jadi menurut saya apa yang diinvestigasi Tempo itu menarik karena memang ini menjadi himbauan Ibu Mega terhadap Pak Prabowo. Jangan sampai nanti Pak Prabowo kecewa di akhir karena memang Pak Jokowi ini kan dianggap sebagai pengkhianat oleh PDIP ya, kita nggak tahu benar atau enggak, tetapi kalau dilihat secara politik ya itu yang terbaca di publik. Dan memang Pak Prabowo kalau dilihat dari karakter dia menempatkan orang-orang di pemerintahan dan BUMN kan sangat jelas ya, dia menempatkan loyalisnya di Pertamina ada Simona Susmantiri, lalu di menteri-menterinya juga ada loyalisnya, termasuk ada 4 orang yang menurut informasi orang-orang yang sangat didengar oleh Pak Prabowo di politik. Ada Susmi Dasko, lalu ada si Hasim Joyo Hadikusumo adiknya sebagai penasihat ekonomi, lalu ada Safri Samsudin Menteri Menhan, dan Mayor Teddy ya. Jadi orang-orang itu yang menurut banyak informasi didengar oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo hanya mau berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Dan penempatan loyalisnya Prabowo ini menarik karena memang kita melihat bahwa politik Indonesia 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir penuh dengan pengkhianat ya, termasuk pengkhianatan Pak Jokowi terhadap PDIP dan Ibu Mega. Jadi himbauan Ibu Mega menurut saya menjadi alarm serius ya bagi Pak Prabowo, dan ini membuka kembali konflik antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi dengan PDIP. Jadi kita belum tahu ya kira-kira bagaimana Pak Prabowo merespons itu. Tetapi di dalam pernyataan Pak Prabowo menurut saya menarik bahwa Pak Prabowo ini selalu dekat dengan Pak Jokowi. Dia misalnya meminta Pak Jokowi untuk ikut dalam prosesi pemakaman Paus di Vatikan kemarin dengan beberapa menteri dan Pak Ignaz Jonan ya, yang menjadi ketua waktu ke sana. Dan ini lalu Pak Prabowo juga di Surabaya kalau saya nggak salah, dia menganggap bahwa Pak Jokowi orang yang berjasa terhadap
Pak Prabowo. Apakah ini menurut saya salah satu cara Pak Prabowo untuk menjinakkan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu kan sudah menempatkan orang-orang dia di dalam pemerintah. Ada 16 menteri loh, belum belum di BUMN, belum di kepolisian. Jadi banyak sekali yang memberi informasi bahwa memang di kelompok-kelompok militer itu masih tegas ya, garisnya ke Pak Prabowo, tetapi di kepolisian itu ada orang-orangnya Jokowi dari atas sampai bawah. Jadi memang hal-hal yang mengakar seperti ini yang membuat Pak Prabowo hati-hati sekali untuk mengambil jarak terhadap Jokowi. Kita belum tahu kira-kira bagaimana misalnya pada reshuffle nanti, apakah orang-orang PDIP masuk ke dalam koalisi atau tetap berada di dalam jalur oposisi, atau mungkin Pak Ibu Mega menitipkan orang-orang yang menurut tidak kentara dengan PDIP tetapi dia berafiliasi dengan PDIP, kita belum tahu. Tetapi memang ini yang kita harus nantikan ke depan, kira-kira bagaimana Pak Prabowo mengambil keputusan pada saat reshuffle kabinet ini.